Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, namaku Mela Morgan. Buat kalian yang baru join, ayo bantu viewersku biar sampai 40.000, 50.000 dong teman-teman. Karena aku tidak menggunakan bot ya, jadi sewajarnya aja. Aku mohon ya, rekomendasikan channel ini juga ke teman-teman kalian. Atau butuh apa, suruh lihat aja dulu channel aku. Nggak usah dipaksa untuk personal reading berbayar, nggak usah. Dilihat dulu aja channelnya. Kalau resonate baru boleh personal reading berbayar ya kan, karena aku tidak ingin memaksa. Kemudian untuk tema malam ini adalah tak kurang cintanya padamu. Kita akan mengungkap seseorang yang tidak berkurang cintanya sama kamu, gitu ya, supaya kamu tuh tidak salah pilih. Misalnya kamu ada dalam dua pilihan, yang mana ya ciri-cirinya ini. Nah, kita akan cek di sini ya teman-teman. Relax aja, konsentrasi sama dirimu sendiri. Kita memiliki kartu The Moon ya. Kartu The Moon ini ada elemen dari Pisces yang bicara mengenai segala sesuatu itu serba ribet ya, yang tidak jelas. Dia ngomong apa nggak jelas kadang-kadang. Terus dia tuh orang cukup spiritual. Kadang-kadang dia itu kayak denial atau desepsi. Dia tuh kayak punya pemikiran tetapi yang kayak gimana ya, tidak mengakui sesuatu gitu loh. Padahal iya gitu, denialnya kuat. Dan kemudian di sini dia tuh suka sekali berilusi ya. Kita bicara mengenai ilusi, hayalan, mimpi dan lain-lain. Jago banget ini sebetulnya kalau dia bisa nulis skrip drama atau apapun. Dia tuh kreativitas, daya hayalnya tinggi ya teman-teman. Kemudian kita punya kartu Ten of Wands ya. Ten of Wands ini artinya tanggung jawab ya. Orangnya ini cukup bertanggung jawab. Ten of Wands ini kita bicara mengenai Sagittarius, banyak stresnya, banyak sibuknya. Terus aku juga bisa bilang dia itu apa ya, kayak punya banyak beban gitu loh yang ditanggung. Mungkin beban keluarganya dia tanggung, suka menanggung beban yang banyak teman-teman. Jadi dia tuh suka sakit pundak, sakit pinggang. Kemudian di sini ada kartu Three of Wands ya. Dalam dalam mengemban tugas-tugasnya yang begitu banyak, orang ini memiliki sisi dia tuh pandai untuk melihat peluang. Jadi mungkin masalahnya itu banyak tapi bisa diselesaikan pelan-pelan. Aku bilang pelan-pelan. Dia nih nggak pernah menemukan jalan buntu, nggak. Apa aja dikerjain orangnya ya. Three of Wands ini energi dari Aries. Kemudian kita masuk ke Five of Pentacles, ini dari Taurus ya. Nah, orang ini memang banyak pekerjaan teman-teman ya, banyak pekerjaan, banyak keinginan, kemudian banyak sekali tanggung jawab. Nah, di sini dia itu kayak gini loh, orang tuh ditakdirkan ada yang kayak keberuntungannya datang, tetapi orang ini tuh harus kerja keras dulu baru mendapatkan uang. Dan itu kadang-kadang kerja kerasnya dia ini dicamkan kerja kerasnya dia itu tidak sebanding dengan dengan uang yang didapat. Mungkin begini, ini dilihat dari dua sisi teman-teman. Pertama, dia mungkin fisiknya itu tidak begitu kuat gitu ya dalam pekerjaan yang berat, belum tentu bisa mengemban pekerjaan yang berat, tetapi memang mau uang. Atau memang dia tidak beruntung, jadi pekerjaannya apa, tetapi dia bukan tipe orang yang kayak nagih gitu loh, minta kenaikan gaji atau apa, tapi dia tuh kayak nerima ya udah, upahnya segitu ya segitu. Bahkan ini mungkin di masa tua ini agak sulit untuk maksudnya kalau dia tidak kerja mendapatkan uang itu juga mungkin agak risky gitu loh teman-teman. Walaupun dia jago untuk membereskan semua masalah, tapi bisa-bisa kalau dia tidak jaga uang dengan baik dan terlalu banyak menanggung beban di sini, dia sampai nggak megang apa-apa. Bisa jadi kayak gitu ya. Kasihan kadang-kadang orang yang dikasih beban-beban yang begitu berat itu, kasihan banget. Ini ada kartu Temptation ya teman-teman. Dia ini punya sifat yang kalau aku bilang sangat worried dengan uang, sangat worried dengan, jadi masalah hidupnya itu pasti masalah materi ya. The Devil ini masuknya adalah ke Capricorn. Jadi kalau saya lihat di sini ada Taurus dan Capricorn itu bersatu, maka dia membuat namanya batasan mengenai uang.
karena dia tuh pengen mengumpulkan uang, atau pergerakannya misalnya nih kamu dia kemana gitu kan ya, beliin kamu hadiah gitu, tapi tiba-tiba ada gitu, tidak melihat dari harganya tapi ada, contohnya. Jadi tuh penuh dengan rahasia, nggak nanya beli di mana, harganya berapa, itu dia nggak gitu orangnya. Jadi kalau misalnya memang dia berikan, ya misalnya bisa yang terbaik, yang mahal ada ya dikasih, kalau nggak ada ya sebisanya dia aja. Orangnya itu bukan perhitungan, tetapi cekatan dalam bekerja, ya cekatan dalam bekerja, dan nggak mau rugi juga, ya. Dia punya adiksi dengan uang, dia punya adiksi ingin menjadi dominan, ya. Ciri-ciri dari Capricorn kan begitu, ya. Bekerja, dominan, serius. Nah, gitu, ya, mengikat. Suka kerja sama, ya. Dan di sini orangnya itu cukup energinya Libra itu dia cukup adil kok sebetulnya dalam mempertimbangkan lu baik lu enggak gitu. Dia cukup punya pandangan sendiri yang dewasa, aku bilangnya ya. Jadi kalau earth sign itu dia orangnya pasti akan perhitungan dengan uang. Taurus, Capricorn itu udah pasti ya. Libra di sini dia tuh harus bertanggung jawab. Dia seneng sama orang yang bertanggung jawab, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dalam arti apa? Kejujuran, teman-teman. Walaupun dia suka dengan uang, tapi kalau misalnya kondisinya lagi nggak memungkinkan, bukan berarti dia nggak punya uang, tapi dia save uangnya dan dia bilang sama orang bahwa memang aku lagi nggak punya, aku lagi kurang gitu ya. Karena untuk menyeimbangkan, kalau misalnya dia jujur banget, aku masih ada tabungan, ya nggak mungkin ada yang ngebantu kan gitu. Tapi jujur loh itu, misalnya aku kekurangan uang, bukan berarti tidak punya uang ya kan. Jadi kalian tuh harus benar-benar pandai kalau bicara mengenai keuangan dengan orang ini. Dia tuh sangat selektif dan sangat bukan menghitung, bukan pelit, tapi mencatat gitu lah pengeluaran. Kemudian ya kalau misalnya Capricorn itu biasanya ya, apalagi dengan energi Libra, kalau dia suka pada bidangnya ini bisa kaya banget. Tetapi untuk mengeluarkan uang itu harus ada apa dulu nih proyeknya gitu, paham ya? Jadi wajar-wajar aja sih kataku. Kalau Taurus beda, suka beli, nggak bicara mengenai hari esok. Makanya di sini untuk Taurus dekan 1 tuh biasanya Taurus yang ada di tanggal 21 Mei sampai dengan 20 April sampai dengan sekitar 20 April sampai dengan 30 April. Pokoknya akhirnya April lah. Tanggal 1 tuh udah masuk ke Taurus dekan 2. Nah, Taurus dekan 1 itu selalu bekerja, tetapi uangnya juga ya seiring dengan pekerjaannya. Oke? Harus bekerja untuk dapat uang. Untuk Taurus dekan 1, hati-hati kamu. Beda kalau aku Taurus dekan 2, jadi semakin banyak memberi, semakin banyak rezeki. Aku alhamdulillah paling beruntung. Maaf ya teman-teman. Walaupun nggak wow, yang paling bagus tuh Virgo. Sebetulnya Virgo tuh either dia bapaknya orang kaya, ibunya orang kaya, dianya sukses tapi punya sifat manja ya, dan mungkin kurang cocok dengan saudara-saudaranya di earth sign. Virgo tuh harus sama siapa gitu yang bisa mendidik, karena manjanya parah ya. Taurus aja udah manja, gimana Virgo. Coba kamu komen di sini, pasti kamu pekerjaannya sukses, either kamu dari keluarga terpandang atau gimana mungkin ya kan. Coba komen ya. Kalau aku salah berarti aku nggak jago dong ramalnya. Makanya semangatin biar bisa 40.000 viewersnya ya. Satu video 40.000 gitu loh. Aku nggak bisa, teman-teman. Berarti aku nggak hebat. Kemudian ada kartu Emperor dan kartu The Chariot ya. Ini aku akan ulangin lagi. Kartu Emperor dan kartu Chariot, dia tuh punya ambisi yang memang dia harus dapatkan. Orang ini punya cita-cita untuk sukses ya. Ini kita punya kartu dari Cancer, kemudian kita punya kartu dari si Emperor tuh Aries ya, teman-teman. Jadi ya kalau aku bisa bilang di sini sih ya gimana ya? Harus benar-benar harus benar-benar yakin, menjaga
Kemudian dia harus benar-benar disiplin. Orangnya itu gini, teman-teman, tidak suka hal baru. Kalau misalnya dia bidangnya itu, ya itu aja. Itu aja. Orangnya ini agak konservatif ya. Aku bisa bilang gitu, agak konservatif. Orangnya sangat disiplin, sangat konservatif, kemudian dia punya ambisi yang tinggi. Tapi mungkin dia bukan orang lapangan. Ya, dia fokus sama bidangnya. Ada kartu The Tower ya. Dan ada kartu di sini lanjutannya ada kartu King of Swords. Nah, orang ini kadang-kadang jalurnya udah bener nih, tapi kalau misalnya dia lagi hang ya, kayak kita nih juga nih, energiku misalnya kemarin baik, sekarang agak nggak baik gitu. Ada aja yang buat bete, yang lagi agak nggak stabil gitu. Nah, dia ini orangnya bisa destruktif atau menghancurkan diri sendiri. Maksudnya, kamu bisa tiba-tiba dia melakukan apa yang membuat kamu itu kayak berpikir nih orang ternyata busuk ya, gitu. Ada sisi destruktifnya dia. Kalau misalnya dia tuh lagi stres banget, dia bisa aja kayak ingkar janji atau tidak disiplin gitu loh, tidak lurus jalannya. Misalnya baru kerja tiba-tiba resign, kerja resign. Nah, contohnya kayak gitu, destruktif gitu. Udah enak-enak tapi kayak mungkin tidak bisa apa ya, tidak lancar ambisinya, nggak kesana, kayak nggak puas gitu loh teman-teman, nggak mau ngejalin satu dulu konsisten, nanti naik gaji, nggak kayak gitu ya. Kita punya Eight of Pentacles dan ada kartu King of Cups. Sebetulnya gini, dia itu punya passion yang tinggi ya, punya passion yang tinggi orangnya. Kalau kita bicara mengenai Eight of Pentacles, ini ada Virgo dan di sini ada kartu King of Cups. Nah, King of Cups ini bicara mengenai Scorpio. Nah, aku bisa bilang di sini energinya itu dia penuh dengan passion, dia penuh dengan gairah. Kalau untuk cari uang ini benar-benar berdedikasi, asal ada uangnya. Ya, dan dia tuh bisa loh kalau misalnya lagi memang benar-benar bekerja, itu memang mencurahkan untuk mendapatkan hasil yang besar gitu loh. Kalau untuk masalah perasaan teman-teman itu seimbang kok sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia lagi sibuk ya dia nggak bisa hubungin kamu, tapi kalau lagi luang dia pasti akan sedikit-sedikit ngomongin kamu gitu loh. Dan dia nih banyak sekali kayak menyerap energi kamu gitu loh, feeling ya. Dia tuh pakai feeling sama kamu. Oh, ini masih hangat nih. Atau kalau kamu cuek, dia coba-coba chatting kamu. Kamu masih ingat nggak ya? Masih respon nggak ya? Kalau kamu nggak respon 2 hari gitu, dia baru uring-uringan tuh biasanya. Ya. Dia suka banget kayak kasih kamu nasihat, suka menasehati kalau kamu minta sebetulnya. Tapi kalau misal kamu nggak minta, dia juga nggak berani banyak bicara. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat lagi di sini untuk yang tidak kurang rasa cintanya sama kamu, mengapa dia mencintai kamu, ya. Aku akan buka sisi baik dan buruknya kamu nih, teman-teman. Ya, dia mencintai kamu karena kamu memang orang yang pantas dan seimbang untuk menjadi partnership. Kalau kita bicara mengenai partnership, kita harus bersinergi, satu energi, satu pikiran, dan kita punya kesamaan. Sama-sama suka makan dodol mungkin, atau sama-sama suka gigit kuku, atau sama-sama suka milkshake strawberry, atau suka sama-sama spaghetti. Nah, macam-macam nih, entah dari berapa gitu. Ada beberapa lah, minimal 3-4 kesamaan yang kalian suka ya. Kemudian yang mungkin menjadi penghambat, sebetulnya nih yang jadi perhitungan dia nih ya. Kamu itu kadang-kadang suka entah apa ya, suka berkonflik yang gak jelas. Misalnya mood kamu lagi gak enak, terus tiba-tiba kamu bete aja gitu, marah-marah sama dia. Entah kamu nanya, kamu masih ingat mantan kamu ya? Atau ya hal-hal kecil yang sebenarnya membuat kamu tuh kayak berkompetisi dengan mantannya. Itu gak suka. Dan tiba-tiba kamu tuh selalu ngomongin mantannya misalnya. Itu dia gak suka nih. Di sini ini aku kasih tahu. Jadi kalau misalnya udah masa lalu, ya masa lalu aja, nggak usah dibahas mengenai mantannya, kecuali kamu sudah pernah lihat chatnya dia mau kembali sama mantannya. Kalau misalnya dia enggak, ya jangan dipaksa untuk iya, gitu ya. Dia melihat kamu, kamu tuh punya daya tarik. Dia melihat kamu tuh banyak aksi, kamu tuh atraktif ya, kamu tuh cantik, ganteng, menarik. Entahlah, versi ganteng, cantik itu relatif, tapi kamu tuh sungguh menarik. Dia tuh seakan-akan kayak terhipnotis sama kamu
ya. Kamu tuh sebetulnya tuh memanipulasi dia loh, kamu nggak sadar, kamu tuh manipulasi dia dengan energi kamu yang asik, aura kamu yang menarik. Kamu tuh bisa ngebuat dia klepek-klepek sama kamu. Nah, kamu tuh kayak punya power gitu, kayak punya energi panas yang bener-bener bisa kayak narik dia. Kenapa gitu loh, dia juga nggak tahu kenapa. Ini kayak seakan-akan aku dipelet nih gitu kan, padahal kagak. Memang kamu punya sesuatu yang natural, sesuatu yang menarik di sini. Daya tarik kamu tuh memang udah natural, kamu menarik orang gitu ya. Tuh, menarik intuisi. Tiba-tiba dia ngelihat kamu, dia suka aja sama kamu. Entah itu dari pandangan pertama, entah dia ngeliat kamu dari pandangan kesekian, atau tiba-tiba dia ngeliat kamu lama-lama, kok suka ya, kok ini ya, gitu loh ya. Dan di sini ada kartu judgment. Dalam hatinya, dia tuh selalu bilang gini, ya Tuhan, refleksikan aku dengan dia. Refleksikan aku dengan si Mela misalnya. Karena aku cuman punya, cuman punya pegangan tuh dia gitu loh. Aku tuh lebih percaya sama dia. Aku tuh cuma berharap sama dia, belum sama wanita lain gitu, ya. Terus di sini ada kartu High Priestess. Tetapi apa yang dia tampakkan adalah dia tuh cukup diem gitu loh. Dia menjaga energinya supaya nggak terlalu bucin sama kamu ya. Biarkan, dia tuh suka dengan tarikan-tarikan energi, cuek tiba-tiba baik, cuek tiba-tiba baik. Nah ini ya buat kalian ya, kalau kalian punya pasangan tiba-tiba cuek baik, itu berarti intinya dia tuh lagi ego. Dia pengen dikejar, dia pengen disayang, pengen disembah-sembah. Paham nggak? Disembah-sembah. Kamu nggak boleh lari dari dia. Jadi dia tuh punya taktik supaya nggak bosen. Tiba-tiba nggak apa-apa, aku lagi pengen males aja sama kamu, aku pengen cuek aja gitu, aku pengen ini. Itu gunanya buat apa? Untuk menarik perhatian kamu, karena dia lagi butuh dimanja. Nggak laki nggak perempuan. Kalau aku sih pribadi kuncinya begini, aku tuh manja. Kadang-kadang aku juga suka drama-drama gitu kok ya. Sebagai kita yang masih umur-umur 20, 30, itu wajar masih pengen drama-drama begitu. Nah, tapi karena manjaku tuh berlebihan, teman-teman. Kalau aku sama cowokku itu biasanya, ntar aku lagi gak enak badan nih, aku sakit nih, udah kamu ini ya istirahat ya, kayak gitu-gitu loh, ya kan? Ya, nah dia tuh juga seperti itu. Atau tiba-tiba enggak, aku lagi malas nih hubungin dia, aku ngilang aja, aku nunggu dia ngabarin aku, baru aku bales singkat-singkat gitu, pengen tahu reaksinya. Nah itu bisa terjadi, karena kenapa? Biar dia tuh mikir, kamu kenapa sih gitu loh. Nah itu kan sebetulnya kayak ada, dia nyari aku ya, dia ngejar aku ya, gitu loh teman-teman ya. Jadi aku bisa bilang sih, tarik ulurnya dia itu sebetulnya memang karena manja, karena memang pengen diperhatikan. Kalau misalnya memang dia udah nggak suka sama kamu, otomatis dia akan seterusnya begitu gitu. Atau nggak gini deh, kalau kamu mau tahu dia bosan apa enggak sebenarnya, nggak usah nyapa aja, misalnya sehari 2 hari gitu ya, karena kamu ngerasa dia makin dingin nih sama kamu tungguin aja 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau misalnya udah lebih dari seminggu, ya udah selesaikan. Tapi kalau misalnya sampai seminggu, tiba-tiba hari keempat, kelima, tiba-tiba nih lu hubungin gue gitu, dia pasti hubungin kamu gitu loh ya. Kalau misalnya dia hubungin kamu di situ, dan memang kamu manifestasinya seperti itu, dan dia hubungin kamu, maka dia belum mau putus dari kamu. Jadi gampang aja sih ngetes misalnya cowok bosen apa enggak gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Kadang-kadang kita harus nerima, oh iya dia mungkin sudah bosen sama aku, makanya dia gak mau ngechat aku lagi, aku udah gak dibutuhkan lagi ya. Nggak usah bersedih, kalau belum dalam ikatan pernikahan nggak usah sedih, cari yang lain. Kemudian di sini kedepannya seperti apa sih? Kita punya kartu Page of Cups. Sebetulnya dia ini penuh dengan kejutan, teman-teman. Dia sangat tahu apa yang kamu mau, ya. Dia tahu yang kamu mau, dia tahu keinginan kamu, dan suatu hari dia tuh akan berpikir bahwa aku pengen membuat kejutan buat kekasihku, buat orang yang aku sayang. Ada kartu King of Pentacles, teman-teman. Yang dia inginkan dari hubungan ini adalah membuat kamu bahagia dengan materi. Orang ini jadi jangan kamu anggap remeh ya, walaupun mungkin pekerjaannya sekarang gajinya hanya gaji berapa, tapi dia punya niatan untuk ngebahagiain kamu.
Dia pengen everything, kalau bisa semuanya. Kalian tuh bisa senang-senang jalan-jalan, nggak peduli masalah uang, ya kan? Nah, orang lain mungkin melihat hubungan ini adalah hubungan kegagalan, atau energi orang luar tuh nggak mau melihat kalian bahagia. Mungkin orang tuh banyak berpikir bahwa hubungan kalian ini udah nggak perlu dilanjutin lagi karena cuma status. Tetapi kamu harus tahu bagaimana dia melihat hubungan ini adalah dia pengen happy, walau kelihatannya hancur. Oke? Nggak usah dengerin apa kata orang, kataku. Di sini sebetulnya ya teman-teman, kalian itu harus menghindari namanya sakit hati, menghindari namanya pesimistis. Kenapa? Karena di sini sangat rentan omongan-omongan orang yang membuat kalian misinterpretasi, atau mungkin ada fitnahan atau apapun, itu akan sangat merusak hubungan loh. Hati-hati ya, rentan putus kalau kamu dengerin banyak orang. Dan di sini ada kartu Six of Wands. Pokoknya intinya gini teman-teman, jangan minta advice dari orang yang memang tidak kompeten, apalagi teman itu kadang-kadang ngasal aja gitu loh. Kalau kamu mau advice secara profesional, bisa ke aku bisa kasih jawaban yang baik dan buruk, itu nanti ada alasannya kenapa. Jadi kamu harus bisa jadi pencerahan gitu loh. Ada kartu Six of Wands. Hubungan kalian bagaimana sih kalau sudah melewati omongan orang ya, pesimis dan lain-lain? Hubungan kalian ini akan berjalan, kalian itu akan dapat, dia juga akan bisa mewujudkannya sama kamu ya. Dan di sini sebetulnya dia niatannya baik teman-teman. Dia tuh pengen terus ada komunikasi sama kamu. Ya entah kalau kalian jodoh atau tidak, yang pasti dia mau terus terkoneksi sama kamu. Ya. Untuk zodiaknya tadi aku udah sebutin ya teman-teman, jadi aku nggak perlu sebutin lagi. Pesan dari semesta, aku buka 3 kartu ya. Untuk saat ini kamu energinya memang masih tertarik ya. Kalian tuh masih saling tertarik sebetulnya, apapun kondisi kamu. Kondisi kamu dan dia mau jauh mau dekat, ini masih ada tarikan energinya. Selama dia belum ngomong putus sama kamu, tetap dijaga energi seperti ini. Karena kenapa? Kalian itu masih ada energi untuk saling dekat. Aku pengen dong dekat, aku pengen dong dia berubah, aku pengen lo gini. Ada harapan di situ. Trust me, aku pun sama pasangan aku yang sekarang itu lika-liku loh teman-teman. Jadi sempet hilang setengah tahun, balik lagi, dan kita berantem seberantem-berantemnya gitu ya. Tapi kita udah janji nih, di saat tersulit siapa yang lebih nemenin gitu kan, aku atau yang lain misalnya. Dia juga gitu, yang lebih nemenin siapa, aku atau yang lain. Ternyata kita saling terkoneksi satu sama lain. Orang yang paling care, maksud aku yang paling nanyain itu dia gitu loh. Dikala ya adalah saingannya ada. Cuman menurut aku kataku sih apa ya, law of attraction itu penting, manifestasi. Kalau kamu manifestasikan dia harus berubah gitu, jangan ngomong pakai harus, anggapnya dia berubah baik gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dia punya hobi misalnya suka minum gitu, kamu langsung asumsikan aja wajahnya ya, tutup mata wajahnya, dia berhenti minum, udah gitu. Terus nanti dia juga berhenti minum. Itu namanya tarikan attraction atau manifestasi juga. Karena kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu. Jadi ada tarikan manifestasi di sini. Jadi apapun yang kamu lakukan dan kamu pikirkan, takutnya kalau negatif akan jadi kenyataan. Jadi pikirin positif-positif aja. Ya. Dan you are enough. Artinya orang yang ada di depan kamu ini sekarang ini, di samping kamu sekarang ini udah cukup sama dia. Nggak usah nambah-nambah yang lain. Itu aja dulu abisin. Nggak usah tertarik sama ini, AIU. Yang adanya juga nggak jadi, cuman flirting doang. Ngapain wasting time? Apalagi kalau misalnya kamu udah umur 34-an lebih, belum menikah, masih main-main. Oh no. Nggak dalam kamus aku itu.
Ya memang sih, kita kalau bicara mengenai pernikahan, kita nggak boleh kalau perempuan itu lebih dari 30 tahun, 33, itu karena alasan kesehatan teman-teman, dan itu memang harus. Makanya kamu segera cepet ya dapetin pendamping ya, yang belum dapat pendamping. Walaupun tidak semudah itu, minta dikenalin. Aku yakin jodohnya ada di luar. Tapi ada beberapa orang yang memang tidak mendapatkan jodoh yang pas gitu. Ini aku nggak apa-apa deh, aku bukain lagi. Salah ambil kartu tapi nggak apa-apa. Ada Sagittarius, Scorpio, Cancer, Virgo, Leo, Taurus, Pisces, Gemini, Capricorn, dan Libra. Dan di sini untuk inisial-inisialnya ya, bisa nama panggilan, nama panjang, nama sayang, nama lain-lain. Ya, di sini ada T, L, Y, F, Q, V, K, M, D, B, A, C. Jadi teman-teman, kira-kira pembacaannya seperti ini. Dan please ya, aku bilang jangan terlalu terpuruk sama yang lalu-lalu. Dientaskan masalah-masalah yang menumpuk, itu dientaskan. Sudah saatnya kamu fokus ke depan ya, melahirkan kembali energi yang positif antara kamu dan dia ya. Karena ada kartu judgment di sini. Sayang kalau misalnya kamu lewatkan. Kartu judgment itu bicara mengenai kelahiran kembali ya, yang udah-udah gitu loh. Semoga ini jadi manfaat buat kamu. Ayo bantu supaya viewersku bisa 40.000 juga dong ya. Terima kasih. See you, I love you. Bye bye.